action lagi, dimulai dari Bu Ani selaku penggerak dari Kombel Kompak. Kombel itu bisa kita gunakan untuk berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam kelas. Jadi tidak hanya permasalahan-permasalahan umum, karena sejauh ini dari beberapa narasumber yang sudah menyampaikan itu fokusnya justru pada permasalahan-permasalahan yang bersifat umum, seperti Pak Hafid, Pak Fauzi, Bu Lintan, dan Bu Anis. Ini kan segitiga restitusi itu kan sebenarnya umum. Kalau yang Bapak Ibu hadapi di dalam kelas, contohnya ketika saya melakukan observasi, itu sebenarnya banyak yang bisa kita angkat di Kombel Kompak ini. Salah satunya adalah bagaimana memvariasi membuat kelompok kerja. Nah, ini yang saya dapati. Karena itu salah satu indikator ya, guru bisa mengelompokkan siswa dalam rangka mencapai tujuan dari mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi masih banyak pembentukan kelompok yang kelompok kemarin, kenapa enggak hari ini kita action buat kelompok baru? Terus biasakan anak itu memang berganti kelompok. Nah, ini yang saya dapati kelompoknya ya itu saja. Jadi setiap mungkin KD atau setiap pembentukan kelompok diharapkan tidak pada kelompok yang sama, karena ini akan menumbuhkan rasa percaya diri. Barangkali di kelompok kemarin mereka merasa tersisih, tapi di kelompok baru mereka merasa dihargai, bisa menggali potensinya. Jadi saya ingin lihat ketika nanti saya observasi betul-betul panjenengan membentuk kelompok baru, bukan kelompok yang minggu kemarin. Karena di situ indikatornya adalah guru mampu mengelompokkan siswa, ya kan? Ini dalam rangka mewujudkan tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya ada komunikasi positif. Ini salah satu indikator dari observasi. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Saya kemarin sudah singgung ya. Komunikasi positif itu terbentuk ketika kita sebagai guru bisa mengapresiasi pendapat siswa, ya kan? Menghargai pendapat siswa. Memunculkan komunikasi multi arah itu diawali dengan ketika guru bertanya, anak punya keberanian untuk menjawab. Ketika anak bertanya, tidak langsung harus dijawab oleh guru, tapi lempar dulu ke siswa, beberapa siswa, baru guru menguatkan dari jawaban siswa, sehingga muncul komunikasi multi arah. Yang saya dapatkan dari beberapa yang saya observasi dan supervisi itu juga masih komunikasi dua arah. Guru bertanya kepada siswa, siswa menjawab, siswa bertanya kepada guru, guru langsung menjawab. Jadi kemudian banyak hal yang bisa kita diskusikan terkait dengan kegiatan di Kombel. Hari Jumat itu kita pulang jam 11 nih Pak Dedi, setengah 12. Jumatan maksimal selesai jam 1 sama isoman nih. Sebenarnya ada waktu 1 jam itu bisa kita gunakan untuk kegiatan Kombel yang tidak harus didaftarkan lah ya. Jadi itu tidak harus semua serba didaftarkan. Kita urgent. Saya kesulitan menangani anak jurusan TO karena setiap pembelajaran aktif. Semua guru yang mengajar TO merapat dengan KOM dan KPM TO. Bagaimana solusinya? Kenapa anak jurusan TO dari kelas 10 sampai kelas 12 identik kalau diajar itu aktif? Kurang menghargai guru ketika proses pembelajaran. Asbun, jadi kadang-kadang menyampaikan pendapat tapi asal bunyi, bertanya yang tidak nyambung dengan materi yang sudah diajarkan guru. Ini kan sebuah permasalahan dalam proses pembelajaran. Maka duduk bersama antara jam 1 sampai jam 2 hari Jumat, semua guru-guru yang merasa bermasalah. Kok saya setiap ngajar kelas ini anaknya seperti ini, solusinya bagaimana? Nanti dari guru-guru yang pernah mengajari kelas tersebut berbagi praktek baru
Kombel. Jadi sekali lagi saya berharap Kombel tidak sekedar formalitas untuk mendapatkan sertifikat baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber, tapi Kombel betul-betul membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Makanya kan komunitas belajar, kita belajar bersama. Tadi ternyata diajar Pak Hartoyo, anaknya tenang, anaknya aktif tapi dalam kendali, jadi aktif tapi masih saling. Tapi beda ketika diajar oleh Bu Lintang sebagai pasar, ya kan? Karena ini mungkin ketika Pak Hartoyo mungkin disegani, ketika Bu Lintang mungkin dianggap sebagai teman. Maka ini posisi kontrol guru. Mungkin Pak Hartoyo itu bisa bertindak sebagai manajer, Bu Lintang masih sebagai teman, dianggap teman oleh murid-muridnya. Kemudian saya sudah membuka beberapa kegiatan peningkatan kompetensi yang Bapak Ibu kirim di link saya. Ini juga mohon menjadi catatan, masih banyak guru yang mengirim banyak sertifikat dengan institusi yang sama. Pengecualian kalau PMN, ya. Kalau PMN karena memang rohnya di situ ya monggo walaupun sama. Tapi ada guru yang sudah 100% mengirim dokumen pengembangan kompetensi, tetapi itu penyelenggaranya satu. Enggak, ini satu ya. Dia sudah 32 poin, tapi satu penyelenggara. Dan luar biasa banyak sekali. Kayaknya target di sini hampir ada yang tercapai lebih dari 200%. Kan hanya 32 ya. Ada yang kayak itu sampai di atas 70-an lah untuk poin sertifikat. Tapi ya itu catatannya banyak sertifikat-sertifikat yang sama. Jujur kalau mau seperti itu, panjenengan ikut yang apa itu Pak Yuli itu ya, Pak Yuli Panarso ya, itu hampir setiap bulan ada. Kalau hanya untuk dapat 32 mungkin nggak sampai 2 bulan, tapi bukan di situ. Jadi Bapak Ibu mendapatkan sertifikat dari institusi yang berbeda, ya kan. Kemudian tidak sekedar formalitas sertifikat, tapi yang terpenting ada ilmunya. Ilmunya kemudian diaplikasikan di dalam proses pembelajaran. Itu yang terpenting. Seperti tadi, hari ini luar biasa materinya budaya positif dan segitiga restitusi. Masih banyak guru yang didatangi siswa mengadu tentang permasalahannya, langsung diberikan solusi. Itu belum mempraktekkan segitiga restitusi. Ini Pak Ade. Pak Ade itu indikatornya adalah mempraktekkan segitiga restitusi. Berarti ini Pak Ade tahapannya. Bagaimana memvalidasi, ya kan? Menanyakan keyakinan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi pengembangan Kombel di sekolah itu memang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus ini juga saya sampaikan untuk PPG tahap 2 tahun 2024 kita ada 6 guru yang lolos, 7 tapi yang 1 mengundurkan diri. Selamat. Kemudian pesan saya hanya 1. Jadi sekalipun panjenengan menjalani 2 tugas yang tidak mudah, tupoksi panjenengan tetap sebagai guru. Maka bagaimana panjenengan membagi waktu dengan baik, tetap menjadi guru, tapi PPG juga jalan. Alhamdulillahnya PPG yang tahun 2024 itu sangat mudah, sangat simpel dibanding PPG sebelumnya, karena praktis hanya mengerjakan LMS dan ngerjain ya, jelas ada dudet. Enggak kayak itu kan harus ikut Zoom, harus ikut Jimmy dan lain sebagainya, ya kan. Kalau sekarang kan enggak, praktis hanya, dan waktunya dipersingkat. Jadi lebih mudah, waktunya lebih pendek. Saya doakan semoga ke-6-6-nya maju bersama
Yang dua ada Bu Susi dengan Bu Endri. Nanti monggo Pak Dedi langsung update dengan pasti. Siapa tahu akhir September ada update Dapodi. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Saya yakin yang PPG 2024 itu paling cepat pemberkasan Januari 2025. Jadi kita masih punya waktu untuk menata. Dan nanti di semester genap tahun ajaran 2024-2025 baru betul-betul kita tata mana yang bisa kita selamatkan, ya kan. Dan mungkin dengan sangat terpaksa mungkin ada nanti salah satu, atau saya sih berharap semua bisa diselamatkan ya, yang tidak bisa diselamatkan karena memang kondisi distribusi guru di tempat kita itu tidak ideal. Salah satunya ya guru bahasa Indonesia yang berlebihan, kemudian guru produktif yang kekurangan, sehingga ada beberapa guru produktif yang jamnya di atas 40 jam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kegiatan ini sangat positif. Pengembangan kompel di sekolah kita next kita lakukan itu Jumat antara jam 13 sampai jam 2. Jadi daripada Bapak Ibu nganggur, lebih baik kita belajar bersama. Dan formatnya tidak harus kita daftarkan ke BPSDM. Boleh kita sharing-sharing, ya kan, seserumpun atau sepermasalahan, ya kan, permasalahan-permasalahan yang kita temui di sekitar kita dalam proses belajar mengajar. Kalau perlu kehadiran saya, boleh saya diundang, ya kan, nanti kita diskusi. Kalau maunya cukup dengan kehadiran guru-guru dalam satu rumpun atau guru-guru yang memiliki permasalahan yang sama, ya alhamdulillah. Jadi itu, saya kira hanya itu. Karena ini waktunya hari Jumat, nanti Bapak Ibu yang kapung mau mempersiapkan Jumatan, sekali lagi terima kasih Bu Anis dan selamat. Bu Anis ini luar biasa, sudah tampil sebagai narasumber webinar, kemudian sebagai fasil dasus, dan menjalani PPP tinggal booking. Kita doakan bersama semoga yang masuk PPP 2024 semua akan lolos. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya ke SMK Negeri 1 Susukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas sambutan yang diberikan. Baik, untuk acara terakhir yaitu penutup, tapi sebelum saya tutup acara hari ini, kita buka dulu untuk sesi tanya jawab. Satu penanya, Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya terkait materi yang tadi disampaikan. Masih 5 menit? Tidak? Oke, silakan Ibu April. Bagaimana langkah selanjutnya ketika kita sudah melaksanakan segitiga restitusi, tapi anak tersebut itu belum berubah sikap atau belum memperbaiki diri, begitu Bu. Karena saya pernah menemui beberapa suatu kasus dengan seorang siswa dan saya sudah mencoba restitusi, tapi di hari kemudian, hari lain itu iya mengulangi lagi. Itu apakah ada pengalaman atau solusi dari Bu Anis? Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan dari Bu April ini adalah pertanyaan sejuta umat guru. Jadi ketika kita berada di kelas atau berada di posisi seorang guru yang memiliki anak bermasalah. Nah, di situ ketika kita sudah melakukan restitusi, ternyata anak tersebut masih mengulanginya lagi. Ini juga pernah saya alami, malah sedang saya alami. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita tetap menerapkan segitiga restitusi itu tersebut, mengulang lagi. Ketika segitiga restitusi itu sudah diulang berkali-kali dan anak tidak kunjung memperbaiki hal tersebut,
guru BK. Kalau misal kita sudah menerapkan diskusi kolaborasi dengan BK, ternyata anak tersebut masih tidak bisa, kita arahkan lagi ke pihak yang lebih tinggi lagi. Misal dari yang lebih tinggi tidak bisa, maka kita serahkan kepada ibu kepala sekolah itu, mungkin Bu April. Ya. Bisa jadi Bu April, jadi bisa jadi itu bukan muncul kesadaran dari anak, ya. Bukan betul-betul lahir dari dalam hati, dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah, tapi posisi dalam tekanan, ya kan. Ketemu guru kan biasanya takut ya, maka anak akhirnya mengakui. Jadi bukan betul. Yang sering kita lihat di YouTube itu kan sudah settingan Bapak Ibu. Jadi bukan anak-anak betul. Jadi anak-anak bukan betul-betul datang ke kita menyadari kesalahannya, kemudian ini sebagai tonggak untuk memperbaiki diri, ya kan? Rata-rata seperti itu. Dan ada juga anak yang berkata begini, ketika di hadapan guru mereka ya akan baik-baik saja, mengakui kesalahannya, tidak akan mengulangi lagi, tapi di belakang itu langsung. Maka yang dibutuhkan adalah kesadaran dari dalam, bukan kesadaran dari tuntutan guru, tapi kesadaran dari dalam diri. Oh, di belakang saya itu tidak maka ini dibutuhkan lagi kembali kesalahannya. Ya kan, itu semua berpikir apakah saya proses itunya salah gitu, saya kurang mengajarkan anak dan sebagainya. Dan saya belum mengenal gitu. Terus yang kedua, ini pentingnya refleksi Bu. Jadi dari hasil restitusi harus kita refleksi. Sudah betul belum langkah saya dalam melakukan sebuah restitusi? Kalau refleksi itu dalam setiap kegiatan kita harus merefleksi. Kegiatan kita itu sudah betul belum? Ada yang perlu diperbaiki tidak? Kalau next kita lakukan lagi. Jadi tadi kan baru menyampaikan diulang lagi mungkin sampai berapa kali. Nah diulangnya itu kan dengan adanya refleksi tadi. Oh kemarin saya masih salah, kemarin saya kurang ini, atau mungkin kondisi anak dalam tekanan sehingga dia akhirnya mau. Kalau gambaran tadi kan jelas itu karena sudah di skenario ya. Tapi yang real di lapangan jelas jarang anak yang berperilaku seperti ini. Kayaknya semua lah ya, yang datang ke kita ya, yaitu berperilaku sebagai coach itu sangat sulit Bu. Karena ketika siapapun yang datang ke kita sharing permasalahan, kita nggak memberikan jalan keluar, tapi solusi itu ditentukan sendiri oleh coach. Itu kan sulit. Jadi kita harus diskusi sampai coach itu, oh ternyata nama saya salah ya. Saya sadar saya memperbaiki. Tapi tidak mudah. Mungkin tambahnya seperti itu Pak. Baik, terima kasih